Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi bersama-sama pada hari ini, hari ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari saudara kita satu dalam doa. Mari kita undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sepanjang hidup kami sudah jalani Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. MCC Women akan diadakan pada hari Rabu 30 Maret 2022 jam setengah 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Metaverse. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing cool. Youth MCC hanya dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di Mall GTC. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Silas Papare. Gembala dan seluruh jemaat GB MCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah.
kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita. Dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya janji-Mu menjadi hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau Bapa yang sanggup mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu jadi terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Dengan iman-Mu katakan ku berserah. Di dalam kekuatan-Mu hanya kasih-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami belajar untuk menaruh hidup kami, menaruh pengharapan kami, menaruh segala-galanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu kami menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, maka kami akan melihat janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dan kami ada hari ini Tuhan, kami selalu yakin dan percaya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian pengagungan, penyembahan kami, pengakuan kami, pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini. Dan biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga kami rindu Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu, menyapa kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran-Mu adalah penuntun dalam setiap langkah kami. Untuk kami melangkah menjalani kehidupan ini, menikmati segala yang terbaik yang Kau rancangkan, rencanakan, dan Engkau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih urapi firman-Mu, urapi kami semua. Berikan hikmat pencerahan untuk kami mengerti, melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya rindu dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Setelah sekian lama kita tidak ketemu dan saya senang melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar memahami paradigma baru di dalam kehidupan kita.
bagaimana kita menjalani kehidupan ini saudara. Saudara tahu bahwa hari-hari ini di medsos atau di media, saudara menjumpai fenomena crazy rich ya. Tahu ya, ibu-ibu atau yang suka nonton televisi itu pasti tahu itu. Tidak hanya di televisi, di YouTube, di mana-mana kita menemukan fenomena ini saudara, crazy rich. Orang yang super kaya mempertontonkan kekayaannya, mempertontonkan apa yang dimilikinya. Ya. Seolah saudara, seolah mereka itu sudah memiliki segala-galanya. Bahkan mereka katanya punya pesawat pribadi. Kita mau naik pesawat saja mikir saudara. Mereka punya pesawat saudara. Nah saudara, tahukah saudara bahwa kita sebetulnya sementara digiring sehingga kita punya persepsi bahwa harta, uang atau segala bentuk kemewahan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga orang tidak lagi berpikir untuk hal-hal yang rohani. Tapi orang lebih berpikir bagaimana supaya saya seperti dia. Dan akhirnya orang akan terjebak untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya Tuhan tidak kehendaki. Saya tertarik tadi dengan cuplikan video tadi, luar biasa saudara. Nah, itulah yang sementara terjadi saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kehidupan ini saudara. Dan kita lihat orang-orang yang katanya crazy rich itu, yang punya segala-galanya, mobilnya itu bisa beli rumah sampai berapa saudara? Oh, mobilnya, pesawatnya, dan segala hal yang mereka miliki. Tapi hari ini mereka semua tiarap saudara ya. Gak ada, semuanya hilang. Begitu mudahnya kehidupan itu berbalik. Dan sebetulnya ini memberikan pelajaran yang indah buat kita sebetulnya bahwa ketika kita menaruh kepada hal-hal demikian itu begitu rapuh dan begitu gampang hilang. Tapi ketika kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Dia akan menuntun kita untuk menikmati yang terbaik. Bukan yang kita mau tapi yang Tuhan mau. Itu yang membedakan. Seringkali kita tidak bisa membedakan apa yang Tuhan mau dan apa yang kita mau. Kita selalu mengukur apa yang Tuhan mau itu dengan apa yang kita mau. Padahal tidak saudara. Sangat kadang-kala berbeda. Cara berpikir Allah Tuhan terhadap saudara itu berbeda. Saya selalu pakai contoh seperti ini saudara. Anak saya, dia selalu berpikir bahwa kalau saya belikan dia es krim setiap hari, dia menganggap bahwa saya bapak yang baik. Tapi itu bukan, kalau di mata saya itu bukan seorang bapak yang baik, kan betul tidak? Itu merusak anak saya. Itu menghancurkan anak saya. Itulah cara berpikir kita kadangkala terhadap Tuhan. Kita berpikir apa yang saya mau itu yang terbaik, tapi apa yang Tuhan mau itu kita abaikan. Nah saudara, COVID atau situasi, puji Tuhan kita sudah mulai mengalami, ya kita tidak begitu takut lagi, kita tidak trauma lagi. Waktu awal-awal dulu kan saudara kita dengar orang sakit, kita tunggu beritanya, dia dibawa ke Macanda atau bagaimana. Tapi sekarang saudara, siapa? Demam, oh ya biasa, tinggal di rumah, makan obat. Tapi sekarang saudara puji Tuhan kita aman. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak hal yang sebetulnya kita bisa pelajari dari kehidupan ini, dari situasi-situasi yang kita alami. Yang pertama sebetulnya adalah kita belajar bahwa banyak hal-hal yang kita tidak duga itu bisa terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Hal yang tidak terduga itu dulu orang kita paksa-paksa pergi gereja, kita bujuk, kita ingatkan, kita tarik dia untuk pergi ke gereja. Tapi waktu COVID saudara, kita larang orang pergi ke gereja. Nah, bahkan di situasi negara-negara saat ini saudara, banyak yang negara maju tiarap juga saudara. Banyak yang tidak pernah kita pikir itu bisa terjadi. Siapa yang pernah pikir saudara? Anak kita itu sekolah dari rumah sepanjang tahun.
Tidak pernah terpikirkan, saudara. Nah itulah situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Bisa berubah. Semua menunjukkan betapa rapuhnya kita ketika kita mengandalkan dunia ini, saudara. Anda pernah mendengar tokoh-tokoh yang luar biasa? Muammar Gaddafi, ya kan, Saddam Hussein. Mereka adalah tokoh yang sangat berkuasa, sangat ditakuti, punya segala-galanya. Dia kalau marah main tembak, dor aja, karena dia berkuasa. Tapi akhir hidup mereka, saudara, mereka seperti tidak ada artinya. Mereka seperti anjing yang diseret ketakutan. Dulu waktu mereka masih berkuasa, seperti tidak tersentuh. Seperti kalau kita berpikir mustahil untuk dia, seperti itu, saudara. Tapi toh terjadi seperti itu. Nah itulah dunia, saudara. Begitu gampang berubah. Nah mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 tentang Naaman. Saya rindu kita merenungkan supaya kita memiliki paradigma baru. Saya selalu percaya bahwa kisah ini tidak sekedar dituliskan di Alkitab. Pasti ada maksudnya dan tentunya ada pelajaran yang indah yang kita bisa temukan di sana, saudara. Mari kita baca sama-sama 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan, tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maksud nabi ini adalah Nabi Elisa, saudara. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis itu, gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara, ini panjang kisahnya dan akhirnya nanti Naaman, saudara, kita jumpai dia sembuh. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, seorang yang luar biasa, seorang tokoh yang sangat terkenal sebetulnya dalam Perjanjian Lama. Ini kisah yang sangat klasik. Tapi saudara, melalui kebenaran ini kita menemukan satu pelajaran yang indah. Ada beberapa hal yang saya ingin ungkapkan kepada kita, bagikan kepada kita, supaya kita memiliki paradigma baru tentang kehidupan ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya pelajaran pertama yang saya temukan, yang kita perlu belajar dari kisah ini adalah betapa rapuhnya kita di hadapan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa kita tidak bisa mengandalkan apapun? Saudara lihat tadi, saya sudah katakan tadi, Crazy Rick itu punya mobil yang harganya bisa senilai 5 rumah. Punya pesawat yang kita beli tiket pesawat saja susah, saudara. Dia punya pesawat. Tapi saudara, hari ini mereka tidak ada artinya. Mereka menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan sebagai seorang yang harus menghadapi kasus hukum. Di situ kita bisa belajar, saudara. Sama seperti kisah Naaman. Dia bukan sembarang orang, saudara. Dia seorang panglima Aram. Ia orang yang terpandang. Dia orang yang sukses. Dan tentunya kalau dia orang sukses, dia orang kaya. Coba lihat apa yang dia bawa. Berkilo-kilo perak, berkilo-kilo emas. Itu membuktikan bahwa dia punya segala-galanya, saudara. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Dia seorang punya karir yang luar biasa. Dia seorang kepercayaan raja. Tangan kanan raja, orang kesayangan raja. Jenderal berbintang 4, saya boleh katakan. Zaman itu, kopral saja itu ditakuti. Apalagi seorang jenderal. Paling top, paling sukses, kaya,
Pokoknya saya istilahkan setengah dewa lah, kurang lebih seperti itu. Orang paling hebat. Tapi saudara, ini dia. Jajaran kehebatannya itu hancur seketika dengan satu penyakit. Penyakit kusta. Tadi di gereja sebelum saya berangkat, pembicara sempat membahas tentang seorang yang disembuhkan, 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit kusta. Dia memberikan gambaran. Orang sakit kusta itu sebetulnya orang yang mati sebelum dia mati sebenarnya. Karena dia harus dijauhi, dia harus disingkirkan, dia harus diasingkan. Bahkan tidak ada orang yang mau ajak dia bergaul, saudara. Jadi dia mati sebelum waktunya. Dia tinggal badannya aja yang bernapas. Tapi sebetulnya dia sudah tidak ada artinya, saudara. Penyakit Naaman menggugurkan, menghancurkan, meruntuhkan segala bangunan yang ada padanya, kehebatannya. Di puncak harinya, saudara, dia sakit. Ambruk semua. Sakit yang tidak bisa sembuh. Tidak ada obatnya. Bahkan dianggap kutuk. Itulah saudara, pelajaran pertama yang kita temukan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini, saudara. Manusia sehebat apapun, ketika dia disentuh, ditegur oleh Allah, dia hancur seketika. Tidak ada artinya. Dan saudara, banyak cara Tuhan untuk menegur dan menghancurkan kesombongan manusia. Bisa menjadi penyakit. Kan ada orang yang kemarin kami pergi ke daerah Panakukang untuk ulang tahun pernikahan. Lalu kami lewat di Mall Panakukang. Saya lihat begitu banyak orang. Kami iseng-iseng cerita, saudara. Saya berkata, ini orang yang ada di mall ini pasti orang berduit semua ini. Lalu salah satu teman bilang, memang Pak, kalau uang ada semua bisa dibeli. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya langsung teringat, teman saya banyak sekali uangnya, banyak sekali hartanya, tapi justru dia tidak berani makan seperti saya makan, saudara. Dia pilih-pilih, ini boleh, ini tidak boleh. Justru dia punya segala-galanya, dia takut makan, saudara. Dia takut ini, dia takut itu. Jadi sebetulnya apa yang dia raih itu membatasi dirinya, kan, betul tidak? Dia jadi takut mati, saudara. Kalau kita kan apa? Hajar, ya kan? Tapi dia mulai takut, saudara. Tuhan bisa meruntuhkan kesombongan kita dengan vonis dokter, bisa. Tapi pesan utamanya adalah jangan gantungkan harapanmu pada apa yang kamu miliki. Itu bisa hancur seketika, saudara. Ini pelajaran yang indah buat kita sebetulnya. Pelajaran yang manis untuk kita bisa belajar bahwa semua yang kita miliki itu tidak bisa diandalkan di dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Amin, saudaraku. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Hal yang berikut yang kita bisa temukan dari apa yang kita baca ini, saudara. Pelajaran ini memberikan peringatan buat kita. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Belajarlah dari sejarah. Banyak tokoh yang dulunya kita anggap itu tidak tersentuh, itu tidak mungkin dia bisa seperti sekarang. Tapi ternyata, saudara, saya tidak berkata bahwa Tuhan anti sukses, tidak. Kita selalu berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Kami selalu berdoa supaya kita mengalami berkat Tuhan. Justru saya kagum dengan orang yang berhasil dan sukses. Tapi ketika kita sukses, itu yang berbahaya sebetulnya. Ketika orang memiliki segala sesuatunya, itu bisa mengubah seseorang menjadi lupa segalanya. Coba boleh ditampilkan dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1. 2 Tawarik pasal 26 tentang usia, saudara.
Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Terus ayat yang kedua, ia memperkuat Elot dan terus ayat yang ketiga, usia berumur 16 tahun. Terus ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Terus ayat yang kelima, ia mencari Allah selama Sakaria hidup dan mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Berhasil dia, saudara. Sukses. Tapi saudara, masalah muncul ketika dia sukses. Kalau saudara membaca di ayat 16, dia berubah setia, saudara. Seharusnya kan logikanya begini. Kalau kita diberkati itu kita semakin takut Tuhan, kan? Betul tidak? Kita semakin menghormati Tuhan. Tuhan, ini semua karena anugerah. Tapi usia ini, saudara, dia lupa daratan. Dia lupa bahwa apa yang dia alami, apa yang dia terima itu karena Tuhan. Dia berubah setia, saudara. Dia berpikir, saya sudah seorang raja. Saya sudah punya segala-galanya. Saya sudah punya keberhasilan. Lalu ketika dia mulai berpikir demikian, saudara, dia berubah setia. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menghukum dia. Dia tidak mestinya mengakhiri kehidupannya dengan tragis, saudara. Tapi itulah, saudara, keberhasilan, kesuksesan, atau segala hal yang kita terima itu bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menghancurkan kehidupan kita, atau justru membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ini peringatannya buat kita. Kita rentan dan kita tidak bisa mengandalkan apapun dalam kehidupan ini. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku yang kekasih Tuhan, pelajaran yang indah bagi kita, supaya kita memiliki paradigma baru tentang kehidupan ini. Apa yang kita miliki, apa yang kita terima, itu dari Tuhan, dan itu bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan ambil, dia bisa ambil itu dalam sekejap. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Yang tidak berubah setia ketika Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan. Pelajaran yang kedua yang kita temukan adalah di ayat yang kedua menjelaskan ada seorang perempuan yang ditawan, yang melayani istri Naaman. Ini kontras dengan kehidupan Naaman. Naaman itu di atas. Yang kedua, seorang wanita Israel yang menjadi tawanan, seorang budak, seorang anak perempuan lagi. Figur yang sangat kontras, saudara. Naaman digambarkan sebagai figur yang luar biasa. Lalu masuklah pemeran figuran ini, seorang wanita yang tidak ada artinya. Karena memang ya faktanya, seorang tawanan itu dalam zaman itu, saudara, itu lebih berharga anjingnya daripada tawanan. Jadi memang dia seorang, jadi sudah kulu-kulu, anak perempuan, budak, lengkaplah sudah penderitaannya. Tapi situasi itu tidak membuat anak perempuan ini merasa kecil hati. Ia bisa menghasilkan sesuatu, kesaksian yang luar biasa. Dan puji Tuhan, rupanya sang jenderal seorang yang rendah hati, mau mendengar sang budak yang lebih berharga anjingnya daripada budak ini. Dia berkata, di negara saya ada seorang hamba Tuhan yang punya Tuhan, Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan engkau. Ada solusi di sana. Sebetulnya sang jenderal ini sudah tidak punya harapan. Tidak ada obatnya kok itu. Dia sudah tidak berani berharap untuk sembuh. Pelajaran yang kita temukan di sini adalah, mungkin engkau di satu situasi, di satu keadaan yang engkau berkata, apa tonji kodong saya ini, Pak Pendeta? Tidak ada artiku. Tidak ada faedahnya saya. Saya tidak punya apa-apa yang saya dapat lakukan. Tapi dengar baik, saudara. Sepatah kata dari seorang budak ini bisa membawa kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan, kan? Betul tidak? Kesaksian daripada seorang yang tidak ada artinya.
bisa buat. Ceritakanlah siapa Tuhanmu. Kita tidak perlu memaksa orang untuk percaya, tapi ceritakan. Oh, kamu mengalami ini ya? Yang saya dengar Tuhanku bisa sembuhkan. Yang saya dengar Tuhanku bisa memberikan jalan keluar. Ada pengharapan. Ada solusi di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau pakai siapa saja saudara untuk menjadi alatnya. Termasuk perempuan yang tidak ada artinya ini. Saudara, kadangkala kita selalu berpikir begini. Kalau mau bersaksi, itu seperti kita berdiri, saudara-saudara, shalom, saya mau menyaksikan. Tidak harus seperti itu selalu, saudara. Anda cuma cukup berkata, ada hamba Tuhan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kalau kamu mau, ayo kita berdoa. Atau saya bawa ke pendetaku, atau saya bawa ke ini. Kamu bisa sembuh, kamu bisa mengalami pertolongan Tuhan. Anda tidak perlu melakukan apa. Anda hanya menunjukkan jalan aja. Sama seperti perempuan yang tanpa nama ini. Seorang budak yang tidak ada artinya. Tapi dia tetap melakukan yang dapat dia lakukan. Dia menyaksikan bahwa Tuhan ada dan Tuhan berkuasa. Sebetulnya saudara, satu pertaruhan juga kalau dia gapai tidak sembuh. Ayo bagaimana? Kalau dia tidak sembuh. Kan bisa jadi dia celaka juga saudara. Tapi di balik perkataannya ada iman, ada perkataan iman di sana saudara. Di negaraku ada seorang yang bisa berdoa untuk engkau kepada Tuhan supaya engkau dapat sembuh. Ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan bisa berikan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, Naaman mendengarkan nasihat ini saudara. Ya diperlukan juga kerendahan hati. Kan kadang-kala kalau kita bilang, Pak Tonji kau mau nasihati saya, ya kan? Kamu mau nasihati saya. Kalau level itu bolehlah nasihati saya. Tapi kita juga perlu belajar untuk rendah hati saudara. Amin. Untuk kita bisa mendengar, Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Saya punya kebiasaan saudara. Mungkin ini kebiasaan buruk juga sih sebetulnya. Kalau istri saya sudah nasihati, saya bilang, tidak, saya seolah tidak mendengar. Tapi sebetulnya masuk di hati sih sebetulnya. Tapi saya belajar satu saat, saya belajar bahwa apa yang istri saya katakan, yang selama ini mungkin saya tidak anggap, tidak mungkin Tuhan bisa pakai dia. Ternyata Tuhan bisa pakai dia untuk mengingatkan saya. Kita hanya perlu rendah hati saudara untuk mendengarkan nasihat ataupun hal-hal yang orang lain katakan kepada kita. Karena kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak ada artinya pun untuk memberikan solusi buat kita, jalan keluar. Yang ketiga saudara, pelajaran yang indah yang kita temukan dari kisah ini adalah sehebat apapun, setinggi apapun jabatan kita, sedahsyat apapun yang kita miliki, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya kemampuan, kita punya segala-galanya. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, Tuhan bisa dalam sekejap menghancurkan apa yang kita andalkan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, kita belajar dari kisah ini. Naaman, seorang figur yang sangat hebat, dia membutuhkan Tuhan. Dan pelajaran yang indah yang kita temukan di sini adalah di tengah keputusasaan dunia ini, kita tetap punya harapan. Selalu ada jalan keluar waktu kita datang kepada Tuhan. Amin saudara. Naaman mendengarkan nasihat. Dia datang kepada Nabi Elisa itu. Artinya apa saudara? Kita menemukan, kita belajar di sini bahwa dia menyadari bahwa apa yang dia miliki itu tidak dapat dia tahu. Itu sebabnya dia datang dengan rendah hati datang kepada Elisa untuk didoakan. Dan saudara,
dia datang ke pribadi yang tepat. Dia cari Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dan dia melangkah, dia bertindak dengan iman. Dan ayat 14 membuktikan bahwa setelah dia mandi 7 kali di sungai Yordan itu, dia dipulihkan. Bahkan kulitnya seperti bayi, saudara. Kulitnya sempurna. Saudaraku yang kekasih Tuhan, sehebat apapun kita butuh Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Saudara baca di pernikahan di Kana, mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa, matang, mantap. Ada yang di luar kendali. Ada saja hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, saudara. Tidak semua hal kita bisa atasi dalam kehidupan ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20, vonis Hizkia, kamu akan mati. Padahal dia sementara ada di puncak karirnya. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, peristiwa di Kana, waktu mereka menghadapi persoalan, waktu Raja Hizkia menghadapi persoalan, apa yang dia lakukan? Dia cuma datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menambahkan usia. Tuhan memberikan jalan keluar. Demikian juga Naaman ini, saudara. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Karena dia tahu dia butuh Tuhan. Sehebat apapun kita butuh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, dia tidak pernah mengecewakan kita. Karena dia Tuhan yang berkata, waktu engkau berseru, aku akan menjawab. Waktu engkau mengetuk, aku akan membukakan pintu bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah yang sederhana sebetulnya. Tapi ini bisa mengubah paradigma kita tentang kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini, sehebat apapun saudara dan saya, kita rentan menghadapi masalah. Kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh mengandalkan diri atau siapapun. Tuhan bisa pakai kita untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah selalu ada jalan keluar waktu kita datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Saya akan akhiri khotbah saya dengan satu kisah yang terjadi di Prancis pada waktu Perang Dunia Pertama. Seorang jenderal yang membawa teman-temannya, Jenderal Lawrence, membawa teman-temannya dari Timur Tengah datang ke Paris, menginap di hotel. Dan dasar orang kampung, waktu mereka masuk di hotel, saudara, mereka melihat keran air, lalu waktu mereka buka, keluar air, lalu mereka tutup, tidak keluar air, dia buka, keluar. Mereka berpikir, kalau barang ini kita punya di Timur Tengah yang kurang air, ini pasti luar biasa. Mereka berpikir bahwa keran itulah yang menghasilkan air. Lalu waktu Lawrence keluar, mereka masuk ke kamar mandi dan mereka mulai putar dan mau cabut itu keran air. Karena mereka berpikir bahwa sumber air itu dari keran itu. Sampai Jenderal Lawrence datang menasihati mereka bahwa bukan keran itu yang menghasilkan air, tapi keran itu terhubung dengan sumber air itu. Apa pelajaran yang kita temukan di sini? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan mengalami Dia. Amin, saudara. Kita membutuhkan Tuhan. Semua yang kita terima itu hanya alat. Tapi seharusnya itu membawa kita terhubung kepada Sang Pemilik dari semua itu. Jangan sampai apa yang kita seperti orang dari Timur Tengah yang sibuk dengan keran itu, kita lupa bahwa sebetulnya yang menghasilkan air itu bukan keran itu, tapi ada saluran pipa yang membawa air itu. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar hari ini. Hidup kita adalah hidup yang menghadapi berbagai macam tantangan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup. Tapi mari kita belajar. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita. Kita tidak boleh mengandalkan siapa saja. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Karena
karena semua itu fana. Tidak dapat menolong saudara. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan selalu ada jalan keluar di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami boleh dengarkan firman dan kami belajar dari kisah dari seorang tokoh yang memiliki segala-galanya. Tapi ketika penyakit datang itu menghancurkan segala-galanya. Tapi kami belajar. Waktu kami datang kepada Tuhan. Waktu dia datang kepada Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Dan biar hari ini kami belajar Tuhan. Dari kebenaran yang kami sudah renungkan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Berseru, berharap dalam kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam Yesus tiada pernah tinggalkanku, setia menopang, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, oh ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, mari bangkit berdiri. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, keadaan dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya.
Dan kami belajar dari firman-Mu waktu kami datang kepada Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan, siapapun kami yang datang di tempat ini Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi doa kami Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami bawa dan kami menaruhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau sumber pertolongan, Engkau yang memulihkan kami, Engkau akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Biar hari ini Tuhan kami mengalami Engkau, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah setiap kebenaran ini kami menjadi kebenaran yang mengubahkan hidup kami. Sehingga kami tidak lagi mengandalkan apapun dalam kehidupan. Tapi kami menaruh hidup kami kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa selalu ada pertolongan, ada jalan keluar waktu kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit dan percaya yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya serahkan kepada Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Untuk kasih setiamu Tuhan, menyertai kami Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu hadir tengah-tengah. Berkenan Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan, pemandu multimedia, worship leader, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kau berkati pendeta Silas Tuhan, berkati setiap pelayan hamba-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan, jadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga minta perlindungan Tuhan secara khusus untuk Bapak rohani kami, pendeta Insinyur Niko Nyotorharjo beserta keempat wakilnya, serta Karayon, pendeta Busastra, hamba-Mu di tempat ini, pendeta Isot Moses Tuhan. Kau berkati setiap pelayan hamba-Mu Tuhan,
sehingga jadi berkat bagi kami di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran Tuhan. Generasi Remia bangkit Tuhan, generasi radikal Tuhan, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Setiap visi misi dari Presiden kami Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan. Kebijakan Tuhan, keputusan dari Presiden kami Tuhan hanya untuk negeri ini Tuhan. Berkati juga kota kami Makassar Tuhan. Engkau jamah Makassar Tuhan, Engkau beri keamanan, kedamaian kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Segala berkat rohani dari surga turun berlimpah-limpah atas kita semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati.